dari YouFirst. Saya Galang Setiayudana dari ITENAS. Saya Karisa dari ITENAS. Saya Dia dari ITENAS. Saya Usama Hasan dari ITENAS. Oke, jadi itu kelompok kami. Untuk yang pertama, kami akan membahas riset kompetitor. Jadi dari hasil dari riset kompetitor yang kami dapatkan, kompetitor kami ada Halodoc 1% dan Allodoc. Next. Nah, bisa dilihat dari hasil perbandingan fitur, hampir beberapa dari punya kami memiliki kesamaan dari keempat ini, tetapi dari empat ini kami memiliki dua fitur unggulan. Yang pertama adalah workout dan diar. Nah, jadi di sini kami menekankan kelebihan ini untuk memenangkan persaingan dalam kesehatan mental. Nah, lanjut. Fitur EM+, fitur tes berupa quiz PG yang nanti akan dikerjakan oleh pengguna. Fitur ini kami buat dengan kerjasama antara tim quiz dan tim tenaga ahli. Fitur artikel atau post singkat ini dapat dibaca oleh pengguna sebagai referensi dari fitur ini, dan fitur ini juga dibuat dengan kerjasama antara tim artikel dan tim tenaga ahli. Fitur chat dengan tenaga ahli, psikolog atau psikiater ini dapat digunakan oleh pengguna setelah melaksanakan fitur tes dan melakukan pembayaran. Fitur workout, di sini pengguna dapat memilih untuk melakukan meditasi, olahraga ringan, maupun bermain game. Fitur ini dibuat dengan kerjasama antara tim desain dan tim tenaga ahli dari masing-masing fitur. Fitur diary di sini, pengguna dapat mencatat perubahan mood mereka hari demi hari, menuliskan alasan mengapa mereka merasakan hal tersebut, kemudian nanti akan ada laporan per minggunya. Dan jika moodnya menunjukkan kecenderungan memburuk dari waktu ke waktu, maka pengguna dapat melakukan fitur tes membaca artikel dan melakukan konsul dengan menghubungi tenaga ahli melalui chat setelah melakukan pembayaran. Berikut merupakan pemodelan bisnisnya dengan BPFN. Dimulai dari user. User nanti diminta untuk login. Jika user belum memiliki akun, maka disuruh untuk mendaftar akun baru. Dan setelah mendaftarkan akun baru, user diminta untuk login kembali. Lalu setelah user melakukan login, sistem akan menampilkan halaman utama. Di halaman utama tersebut, sistem akan menampilkan fitur-fitur dan maupun webinar. Dari menampilkan fitur itu, ada berbagai macam fitur yang ada di dalamnya, seperti artikel, tes, konsultasi, diary, maupun workout. Nanti setelah ditampilkannya semua fitur tersebut, user diminta untuk memilih fitur. Selesai. Lanjut. Selanjutnya, jika user memilih fitur artikel atau post, maka sistem akan menampilkan berbagai artikel. Kemudian user dapat mengetikkan kata kunci artikel yang akan dibaca. Setelah itu sistem akan menampilkan artikel terkait. Kemudian user dapat memilih artikel dan membaca artikel. Setelah itu, jika user ingin mengadakan konsultasi, maka bisa memilih fitur konsultasi atau jika user telah selesai membaca artikel, maka dapat keluar dari fitur artikel. Selanjutnya, user juga dapat memilih fitur tes. Setelah user memilih fitur tes, maka sistem akan menampilkan pilihan tes yang ada 4 pilihan, yaitu tingkat stres, tes MBTI, tes IQ, dan tes EQ. Nah, setelah itu user dapat memilih dari keempat tes tersebut, kemudian mengerjakan tesnya, kemudian sistem akan mengecek tes yang sudah diisi tersebut, setelah itu mengirim hasilnya kepada user.
Nah, jika ingin user melakukan konsultasi, maka user dapat melanjutkan ke fitur konsultasi atau keluar dari fitur tes. Selanjutnya, untuk fitur konsultasi, user diminta untuk mengisi data dan keluhan. Lalu sistem akan mencari tenaga ahli yang sesuai dengan keluhan user. Setelah itu, sistem akan mengirim data tenaga ahli kepada user dan user menerima data terkait tenaga ahli. Jika menyetujuinya, maka sistem akan menghitung total yang harus dibayar untuk melakukan konsultasi. Setelah itu, mengirimkan total pembayaran kepada user yang harus dibayarkan. Untuk pembayaran, user diberi pilihan untuk memilih antara transfer bank, e-wallet, dan gerai retail. Setelah pembayaran selesai, konsultasi dapat dimulai dengan user mengirim keluhan, lalu direspon oleh tenaga ahli dengan memberi solusi. Setelah konsultasi selesai, user dapat keluar dari fitur konsultasi. Selanjutnya fitur diary. Pertama, sistem akan menampilkan berbagai emoticon. Setelah itu, user dapat memilih emoticon dan menuliskan alasan memilih emoticon tersebut. Sistem akan menyimpan pilihan dan alasan user terkait emoticon selama 1 minggu. Setelah menganalisa terhadap pilihan user, maka sistem akan mengirim hasil analisa tersebut kepada user. Setelah itu, akan diberi pilihan apakah user ingin melanjutkan ke tahap konsultasi atau tidak. Jika iya, user bisa langsung memilih fitur konsultasi. Jika tidak, maka user dapat keluar dari fitur diary. Selanjutnya di fitur workout. Fitur workout akan menampilkan berbagai pilihan. Pilihan pertama, real life training. Itu ada 2 pilihan, meditasi dan olahraga ringan. Fitur yang kedua, artificial training. Itu ada pilihan game. Selanjutnya, setelah memilih, user akan masuk ke dalam fitur konsultasi atau keluar fitur workout. Selanjutnya, ada di fitur webinar. Di webinar ada 2 pilihan, ada yang free dan yang berbayar. Kalau yang free, mengumpulkan bukti persyaratan. Apabila yang bayar menerima link Zoom. Untuk yang free, sehabis mengumpulkan bukti persyaratan, akan menerima bukti persyaratan mengirim link Zoom. Untuk sehabis menerima link Zoom, akan ada pilihan keluar aplikasi atau masuk fitur konsultasi. Sekian dari grup kami, yaitu tentang perusahaan kesehatan mental. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.